PT Maskin Jaya Sejahtera itu punya data anggaran di bawah ini. Nah, dari data anggaran yang akan kita baca bersama ini, kita akan melanjutkan lagi belajar analisa varian yang terakhir. Ada 3 biaya produksi, direct material, direct labor, dan factory overhead. Kita sudah bahas direct material, direct labor, sudah di pertemuan yang lalu, hari ini tinggal factory overhead. Teman-teman perlu mengetahui tentang hal ini. Nanti akan kalian perdalam lagi di semester depan di mata kuliah berikutnya akuntansi manajemen, lanjutannya AKPI. Jadi factory overhead itu kalau diperdalam ya, tidak hanya disebut factory overhead. Factory overhead itu berdasarkan perilaku biayanya, kalian bagi jadi 2. Ada yang factory overhead variable, ada yang factory overhead fixed. Saya ingatkan sekilas dulu tentang factory overhead. Factory overhead itu semua biaya produksi yang kata kuncinya terjadi di pabrik, tapi bukan bahan baku langsung. Berarti ini adalah bahan baku pembantu atau sampingan. Terus bukan tenaga kerja langsung ya. Berarti ini tenaga kerja, sampingan pendukung juga. Nah, dikumpulkanlah jadi satu pengeluaran-pengeluaran di pabrik selain bahan baku langsung, selain tenaga kerja langsung. Saya sebut lagi ya, berarti factory overhead itu contohnya bisa bahan baku pembantu, tenaga kerja yang pembantu, termasuk tenaga kerja yang nggak bisa ditelusuri secara langsung ke produknya, seperti pengeluaran gaji untuk supervisor, cleaning service, listriknya pabrik, penyusutannya mesin pabrik, sewa gedung pabrik. Nah, itu adalah contoh-contoh factory overhead. Factory overhead itu kita bagi jadi 2. Dari yang tadi saya sebutkan beberapa contoh mewakili biaya factory overhead, itu ada yang sifatnya variabel. Variabel itu artinya kalau kita produksi 10 unit sama 100 unit tentu beda. 10 unit kita bisa per unitnya kalikan 10. Kalau kita produksi 100 ya per unitnya harus semakin lebih tinggi lagi. Kita kalikan 100. Jadi semakin banyak kita produksi, biayanya itu akan semakin tinggi. Kalau kita produksinya rendah, biayanya juga rendah. Itu namanya factory overhead variable. Contoh misalnya listrik ya. Jadi kalau kita produksi banyak, listriknya semakin penggunaan kilowatt hour-nya tinggi, bayar listriknya semakin mahal daripada kalau kita produksi lebih rendah. Nah, tapi ada factory overhead itu yang sifatnya fix, katakanlah sebulan atau setahun. Sewa gedung pabrik, entah kita produksinya cuma 10 atau pas lagi rame kita produksinya 100 unit. Tapi sewa gedung pabrik per bulan, per tahunnya itu sama. Nah, itu namanya FOH fix. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Dikatakan di sini kapasitas maksimumnya 80.000 unit, ada jumlah jam mesin per unit. Teman-teman mulailah selalu kalau bicara varians, langsung ketika baca keterangan-keterangan yang ada di soal, itu langsung kalian kasih simbol ya. Mana yang AKI, AP, SKI, SP. Masih ingat ya kepanjangannya? Actual quantity, actual price, standard quantity, standard price. Kalau ada kata-kata jumlah jam mesin per unit, itu adalah standard quantity. Tapi standard quantity itu nanti masih harus tunggu lagi dikalikan dengan unit aktual. Di sini ada tarif biaya overhead variable. Nah, tarif biaya overhead variable ini saya tunjukkan langsung. Kasih simbol, itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan POHR, Predetermined Overhead Rate. Kasih simbol SP langsung ya. Jadi kalau kalian belajar analisa variannya DMDL, nggak bakal ada ini. Tapi kalau belajar overhead, overhead kan identik sama tarif atau bahasa Inggrisnya POHR, rate. Nah, rate itu adalah standard price, SP. Kemudian biaya overhead tetap. Perusahaan ini menetapkan kapasitas praktikalnya 90% dari 80.000 maksimum tadi, berarti 72.000. Perhitungan biaya overhead menggunakan dasar cost driver-nya jam mesin. Biaya overhead tetap aktual yang terjadi 549.800. Kemudian biaya overhead variabel 609220. Jumlahnya produksi aktual 73.000 unit. Diketahui ada varian efisiensi untuk biaya overhead variabel. Saya mau langsung menunjukkan bedanya factory overhead variabel sama factory overhead fix. Teman-teman, kalau yang factory overhead variable itu sama ketika, saya tunjukkan kembali, ini DM, yang ini DL. Minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, saya ingin menunjukkan ini sama. Jadi
logika bekerja rumusnya, cara berpikirnya itu juga sama. DM, DL, FOH variabel itu sama. Nanti yang agak beda itu adalah FOH fix. Kita perhatikan ya. Kalau FOH variabel, paling kiri pasti aktual, AKI-AP, paling kanan pasti standar, SKSP. Tengah-tengah kombinasi, AKI-SP. Perhatikan yang FOH fix. Kalau FOH fix, di sini nggak ada perkalian. Harusnya sih malah lebih gampang. Jadi yang paling kiri itu langsung nilai aktual overhead-nya. Hati-hati, yang paling kanan justru AKSP ya, bukan SKSP. Nah, yang tengah-tengah memunculkan istilah baru di sini namanya flexible budget overhead. Kemudian kita masukkan ya, contoh-contoh yang ada di soal itu akan kita masukkan ya. Untuk overhead variabel diketahui aktualnya 609220. Angka ini kan sudah angka yang besar, bukan lagi overhead per jam mesin. Sehingga itu sudah perkalian AKI-AP. Masukkan di sini, 609220. Kemudian yang diketahui lagi di soal, tadi saya sudah bilang, tarif biaya overhead variabel, POHR, itu SP. Masukkan di overhead variabel, SP-nya 4,2. SKI tadi adalah perkalian jumlah jam mesin per unit dengan unit yang diproduksi aktual. 2 kali 73.000, itu adalah SKI. Jadi yang paling kanan sudah ada 613.200, yang paling kiri 609220. Yang tengah, AKI-nya ini ceritanya belum ada teman-teman. AKI-nya ini kita harus ngitung sendiri. SP-nya sudah, AKI-nya belum. Caranya, gimana cara cari AKI? Di sini kita punya varian efisiensi overhead variable 3360 unfavorable. Oh iya, hafalin dulu nama variansnya ya. Di overhead variable, kiri sama tengah spending variance, bahasa Indonesianya varian pengeluaran. Untuk kotak yang tengah dan kanan nama variansnya adalah varian efisiensi, efisiensi variance. Nanti untuk FOH fix, kiri sama tengah spending, varian pengeluaran sama. Tapi yang tengah sama kanan varian volume produksi ya, production volume variance. Saya mau ngajarin teman-teman ini loh. Bagaimana? Kan kita belum tahu AKI. Sudah tahu SP. Nah, kita kan butuh tahu ya, perkaliannya AKI SP itu berapa supaya kita bisa ngisi AKI kan. Berapa kali 4,2 sama dengan berapa? Nah, totalnya AKI kali SP itu dengan bantuan efisiensi varians ini loh. Teman-teman, kalian masih ingat nggak? Ketika kita bicara unfavorable, itu berarti merugikan, jelek ya, buruk. Terus kita harus ingat, kiri sama kanan, waktu dibandingkan, harus lebih besar kiri atau harus lebih besar kanan? Kalian jawab apa? Kiri itu aktual, kanan itu anggaran. Kalau kita lagi bicara penjualan, aktual kiri lebih besar, bagus. Tapi kalau kita lagi bicara biaya, aktual kiri lebih besar, buruk. Nah, ketika kalian belajar analisa varian DM, DL, FOH, DM, DL, FOH, semua itu adalah biaya produksi. Biaya ya. Berarti biaya sebelah kiri, kalau buruk itu berarti sebelah kirinya, betul ya, Selin? Berarti kirinya harus lebih besar. Nah, supaya lebih besar, berarti ini gimana? Angkanya berapa? Kalau ini selisihnya 3360, kanan 613.200, berarti ini berapa gimana caranya? Kita kan sudah tahu selisihnya. Berarti berapa? Kita buat jadi lebih besar ya teman-teman. Berarti 613.200 ditambah 3360. Kalau sudah tahu AKI kali SP-nya 616560, ya tinggal AKI 616560 bagi 4,2, AKI-nya sudah ketemu ya, 146.800. Mau cari spending variance, bandingkan 609 sama 616, ngomongin biaya, kiri lebih kecil berarti favorable. Total variance, kalau ini F ini UF, nggak sama, kurangi. Kemudian ekornya ikut yang lebih besar. Selesai, itu FOH variable. Terakhir, kita akan bahas tentang FOH fix. FOH fix, diketahui di sini biaya overhead tetap aktual yang fix
549.800. Langsung masukkan itu di kotak yang paling kiri, actual overhead 549.800. Kemudian yang paling kanan itu perkalian aki yang tadi sudah kalian dapatkan 146.800 lengkapi. Untuk yang bawah juga demikian ya. Actual quantity jam mesinnya 146.800 jam mesin. Nah, SP-nya jangan keliru pakai yang atas. Kalau yang atas 4,2 itu adalah SP POHR-nya yang variabel. Untuk yang di bawah, kalian harus menemukan POHR-nya overhead yang fix. Caranya seperti ini, teman-teman. SP yang fix itu harus POHR-nya yang fix. Berarti rumus POHR dulu kepakai lagi di pertemuan kita yang ketiga. Estimasi overhead dibagi estimasi cost driver. Ingat overhead-nya harus yang fix saja, yaitu yang 547.200. Dapat dari mana? Kapasitas maksimum 80.000. Terus tadi prakteknya 90% dari maksimum, berarti 72.000. Ini kita lagi ngomongin estimasi. Di sini ada ngomong tentang estimasi, anggaran atau estimasi belum terjadi, biaya overhead tetapnya 547.200, masukkan di sana. Jam mesinnya, kalau satu unit butuh 2 jam mesin, berarti kalau kita produksi 72.000, ya 72.000 kali 2, 144.000 jam mesin. Dapat dari sana ya, 3,8-nya. Ngitung sendiri ya, yang SP fix atau POHR fix-nya. Dikalikan ketemu 557.840. Kalau yang 547.200 sekali lagi sudah ada di anggaran, sudah ada di soal. Tinggal kalian letakkan di tengah. Kiri sama kanan. Kiri lebih besar. Jelek, soalnya kita lagi bicara pengeluaran, biaya. Berarti unfavorable. 547 sama 557. Kiri lebih kecil, berarti pengeluarannya lebih hemat. Bagus. Kalau kita mau total variance, ini UF sama F dikurangi, kemudian ekornya ikut yang lebih besar. Nah, selesai sudah. Itu adalah analisa varian factory overhead.